Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Video ke-6 untuk matematika kelas 5 ya, bab kedua yaitu kecepatan dan debit. Untuk video yang lain ya bisa kita lihat di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja akan bahas ini. Nah, ini kita sudah sampai pada halaman 53. Kita lihat ini adalah alat ukur ya. Ini alat ukur biasa untuk mengukur badan ya. Ini untuk bangunan dan ini untuk sekolah. Misalnya seperti itu. Memahami perbandingan jarak dan waktu. Nah, ini kita baca dulu. Satuan panjang dan waktu. Satuan panjang yang sudah kamu pelajari adalah kilometer, hektometer, ya, desimeter, meter, dekameter, maaf. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Memahami perbandingan jarak dan waktu. Buatlah kelompok ya. Setiap kelompok 3 orang siswa. Setiap kelompok mengukur perbandingan panjang ya. Panjang ini bisa diartikan jarak ya, dan waktu tempuh ketika berjalan dan berlari. Lakukan kegiatan di halaman atau lapangan sekolahmu. Siswa pertama berjalan ke garis start dan ke finish. Siswa kedua berlari dari garis start ke garis finish. Siswa ketiga sebagai pengukur waktu dengan stopwatch dan mencatatnya. Buatlah tabel dari hasil praktek kelompokmu. Jadi kalian akan mengisi namanya siapa, lari atau jalan, ya, jaraknya berapa, waktunya berapa. Ya, ini diisi jarak ini diukur satuannya meter ya. Waktu nanti kalian hitung satuannya adalah detik, ya. Oke, setiap kelompok mendiskusikan prakteknya. Setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa yang memiliki perbandingan jarak dan waktu lebih besar? Ya, kita mengenal ya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Sehingga kita bisa merumuskan kecepatan adalah J dibagi W. Ya, rumus ini ya, kalau nanti sudah di SMP, kecepatan itu disimbolkan V. Ya. Jarak itu disimbolkan S dan waktu disimbolkan T. Beda huruf saja. Tetapi artinya sama. Ya, ini V itu bahasa Inggris velocity, S itu space, ya, itu jarak juga. Waktu ini time dalam bahasa Inggris ya. Kita membiasakan diri menggunakan yang ini mulai sekarang sedikit demi sedikit. Ya, kita punya segitiga seperti ini juga agar mempermudah kalian. JKW ya. JKW. Kalau segitiga versi VST-nya ya seperti ini. SVT. Ya. S itu jarak, V itu kecepatan, dan T adalah waktu. Ya. Nah, dengan rumus ini nanti kita akan melihat ya siapa yang memiliki perbandingan. Perbandingan itu sama dengan dibagi. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya kita menghitung kecepatan. Ya, kecepatan ini jarak dibagi waktu. Ya, VS per T. Ya, bisa menggunakan rumus yang atas, bisa yang bawah. Kalau bisa biasakan yang bawah, karena kita nanti ke depannya nanti SMP dan seterusnya kita pakai rumus yang bawah. Apa hubungan dengan waktu yang kamu hitung? Ya. Nah, ini semakin dengan jarak yang sama, ya, semakin cepat sedikit waktunya semakin cepat. Ya, jadi ini akan saya berikan clue-nya atau jawabannya dengan jarak yang sama. Jarak yang sama. Ya. Semakin sedikit waktunya, ya, maka akan semakin besar kecepatannya.
Oke. Aktivitas, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kuda, ada pesawat, ada motor. Nah, dari sini ya, coba kamu urutkan kecepatan maksimum. Ya, kecepatan maksimum Vmax. Ya, kecepatan maksimum dari yang paling lambat hingga yang paling tinggi. Ya. Jadi di sini yang paling lambat adalah ini. Ya. Jadi yang ini nomor 1 paling lambat. Ya. Kemudian coba urutkan kecepatan maksimal ketika sedang bergerak benda atau dari yang paling lambat ya, itu nomor 1. Kemudian kura-kura paling lambat, kemudian gajah nomor 2. Ya. Kemudian disusul kuda, ini nomor 3. Motor adalah nomor 4. Dan yang paling cepat adalah pesawat terbang, ini nomor 5, paling cepat. Ya. Aktivitas, Dayu pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki ya 4 pilihan transportasi untuk tiba latihan. Ya, untuk ini kita akan gunakan rumus yang JKW aja ya. Ya, JKW. Kalian membiasakan, saya sarankan sih mulai membiasakan SVT. Ya, SVT. Ya, untuk di awal-awal kita gunakan JKW dulu, ya. Hanya beda simbol, artinya sama. Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. 3 km ya, ini dalam waktu ya, 4 pilihan waktu. Yang pertama ya, kecepatannya adalah jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 30 ya, waktunya 1 jam. Sama dengan kecepatannya 30 km per jam. Sedangkan naik ojek ya, dia kecepatannya adalah jaraknya 60, waktunya adalah 1 jam. Sama dengan ya, rumusnya sama ya, jarak bagi waktu, atau saya kasih rumusnya dulu. Jarak bagi waktu sama dengan 60 bagi 1 sama dengan 60 km per jam. Kemudian naik motor ya, kecepatan adalah jarak bagi waktu sama dengan 15 dalam waktu 1 jam. 15 km per jam. Naik sepeda ya, dalam 1 jam menempuh 10 km. Kecepatannya adalah 10 km per ini rumusnya dulu ya. Jarak per waktu ya, 10 per 1 sama dengan 10 km per jam. Agar cepat di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi apa dan mengapa? Sebaiknya naik ojek. Ya, karena lebih cepat. Ya. Agar dapat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi apa? Naik transportasi ojek. Mengapa? Jelaskan, karena lebih cepat. Yang paling cepat. Transportasi apa yang paling lambat? Di sini jelas naik sepeda yang paling lambat ya. Hanya 10 km per jam. Naik sepeda. Atau sepeda gitu aja ya, sepeda. Urutkan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Yang paling lambat sepeda. Ya. Terus yang 15 ini adalah naik bentor, becak motor. Kemudian naik angkot, baru paling cepat ojek
angkutan kota ya, baru ojek. Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Ya, pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Ya, kita menghitung waktu. Jaraknya 3 km. Ya, 3 km adalah jarak. Ya, kita tulis diketahui jaraknya 3 km. J sama dengan 3 km. Ya, kecepatannya yang tercepat, ya, kecepatannya untuk ojek ini tadi adalah 30 km per jam, berapa? 60 km per jam. 60 km per jam. Yang ditanya adalah waktu. Ya, kita punya rumus JKW. JKW. Maka yang ditanya adalah waktu. Waktu berarti jarak bagi kecepatan, atas bagi bawah ya. Jarak bagi kecepatan. Ya. Jadi aplikasinya rumus JKW ini sama SPT juga ya. JKW kalau ditanya jarak berarti K sama W sejajar, K kali W. Kalau ditanya kecepatan J bagi W. Bagi W, kalau ditanya waktu, jarak bagi kecepatan. J bagi K. Itu aplikasi rumusnya ya. J bagi K. Oke, di sini W J bagi K. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 3. Kecepatannya berapa? 60. Ya, 3 jam berarti satuannya dalam jam karena ini kilometer per jam. Ini jam. Nah, karena ini angkanya tidak enak, kita jadikan menit. Ya, jadi ini sama dengan 3 bagi 60 kali 60 menit. Sama dengan 3 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan hanya 3 menit. Ya, 60-nya ini bisa dicoret. 60 bagi 60 kan 1. Ya, seperti itu. Kalau berangkat pukul 7, pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Dayu tiba pukul 07.00 ditambah 003. Ya, jadi 07.03. Jam 7 lebih 3 menit. Ya. Ini. Hanya 3 menit saja ya. 3 per 60 jam. Latihan taekwondo pukul 8.00. Dayu ingin tiba di tempat latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapakah Dayu maksimal berangkat? Ya, ingin 15 menit sebelum dimulai. Padahal kalau berangkat jam 7 sampai sana jam 7.03. Sekarang yang ditanya adalah pukul berapa maksimal Dayu berangkat. Kalau dimulai pukul 8, ya padahal berjalan itu butuh waktu cuma 3 menit. Ya. Nah, jadi dia waktunya 08.00 dikurangi 15 menit dulu. Dikurangi 15, ini waktu kedatangannya. Dikurangi 15. Ya, agak ke bawah sedikit. 08.00 dikurangi 15 menit. 0.15. Nah, untuk mengurangi ini nggak bisa karena ini 0 dikurangi 15 pinjam 1 jam. Jadi ini nanti akan menjadi ya 07.60. Ya, dikurangi 0.15. Ya, maka kalau dikurangi bisa. Jadi 08.00 jadikan 07.60. 60 ini kan 1 jam, 60 menit. Dikurangkan. Ya, sekarang saya kurangkan ya, 0 dikurangi 15 enggak bisa, pinjam 1, ini jadi 5, ini jadi 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi 0745. Terus butuh
perjalanan butuh 3 menit. Jadi kurangi lagi 3 menit. Ya. Jadi berangkatnya di sini adalah 2, di sini 4, 07. Ya. Dayu berangkat maksimal pukul 07.42. Dayu berangkat maksimal pukul 07.42 menit. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya ya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.